Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita dahulukan dengan pembacaan doa dulu ya, biar pelajaran kita lebih berkah. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik Bu, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas, Nak? Terdengar Bu. Dengar Bu. Jelas Bu. Oke, berarti insya Allah pembelajaran kita akan aman ya. Nah, Ibu ingin nanya nih, teman-teman Ananda semua udah masuk kan? Atau masih ada yang belum masuk ke dalam Izin Zoom menjawab, meeting kita? Bu. Ya, ketua. Tadi ada yang mau WA saya Bu, kalau misalnya Risman nggak bisa join Zoom karena ada halangan Bu, sinyal katanya. Terus si Kristina juga nggak bisa Bu karena sakit Bu. Baiklah, berarti ada dua teman Ananda yang tidak bisa hadir pada pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, selebihnya udah ngisi absen kan di Google Form yang telah Ibu sediakan? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, Ibu ingin nanya lagi nih, Ananda gimana tempat belajarnya? Nyaman nggak atau sepi atau ribut gimana? Nyaman dan seru. Bagus lah, Tong. Cari tempat belajar yang aman ya. Terus kalau tentang kendala jaringan ada nggak? Saya Bu. Ya, ada guys. Oh, guys ya. Oh, kendala jaringan ya. Oke, nggak apa. Nah, untuk yang selanjutnya, tolong cari tempat yang rasanya jaringannya kuat ya. Soalnya kan kita pembelajaran daring, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, kalau untuk tempat, tolong tempatnya yang rasanya kamu bisa nyaman untuk belajar, jadi ilmunya juga terserap dengan baik ya. Nah, tadi kan kondisinya udah nyaman juga, terus Ibu harap Ananda semua tetap jaga kesehatan, soalnya kan kita lagi di pandemi kan, tolong jaga kesehatannya, makan yang bernutrisi dan minum hal-hal yang sehat. Terus tolong perhatikan kayak cuci tangan, misalnya kalau dari luar pakai masker, social distancing, itu tuh semua adalah antisipasi dari pemerintah agar kita tidak terkena penyakit atau pandemi sekarang. Oke, apakah sudah kelihatan PPT yang telah Ibu tampilkan? Sudah Bu. Oke, nah, bentar ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari larutan berdasarkan daya hantar listrik untuk kelas 10 semester genap. Nah, ini kan 10 IPA 5 kan, nah berarti Ananda semua harus semangat dalam mempelajari materi-materi kimia. Nah, untuk materi kita ada 2 KD, yaitu KD 3.7 dan KD 4.7. Di sini kita akan menganalisa sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan. Nah, 3.7 ini untuk teori dan 4.7 untuk praktikum. Berarti nanti di akhir kita akan melakukan praktikum. Jelaskan agar Ananda tidak bingung ntar pas kita menjalani. Nah, ini IPK yang akan kita laksanakan selama 6 pertemuan mengenai materi larutan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, untuk IPK kita pada hari ini ada 2. Siapa Ananda Ibu yang mau bacakan IPK-nya? Saya Bu. Ya, kepada Yati dipersilakan. IPK dan tujuan pembelajaran. IPK pada pertemuan kali ini yaitu 3.7.1 menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3.7.2 menentukan sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti udah dibacain Yati ya. Nah, ada 2 juga. Nah, siapa nih yang mau baca, Nanda Ibu? Yuk. Siapa? Saya Bu. Oke, yuk. Sela Bu. Pada Sela dipersilakan. Baiklah Bu, yang tujuan pembelajaran kita ada 3.7.1 setelah didiskusikan. A. Siswa dapat memahami pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. B. Siswa dapat membedakan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. C. Siswa dapat mengelompokkan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian 3.7.2 setelah didiskusikan. A. Siswa dapat menentukan perbedaan sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. B. Siswa dapat memahami sifat larutan elektrolit serta sifat non-elektrolit. Terima kasih kepada Sela yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berarti Anda semua udah tahu ya kalau di sini kita ada 2 IPK dan berikut tujuan pembelajarannya. Oke, kita langsung saja ya pada materi berikutnya.
Nah, Ananda semua ada yang bisa lihat ini nggak? Ini apa ya? Atau nggak pernah minum ini? Atau udah pernah minum ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Udah pernah. Nah, apa ya Pernah, ini? Bu. Siapa yang bisa jawab ini apa? Saya, Bu. Ya, ya siapa tuh? Ola. Ya, Bu. Oke. Itu ada teh sama kopi, Bu. Oke, ya benar sekali. Nah, di situ kan ada teh sama kopi. Menurut Ananda ada nggak perbedaan dari bentuk fisiknya teh sama kopi pas sudah jadi minuman? Ada Bu, izin menjawab Bu. Ya, kepada siapa itu? Silakan. Nadia. Oke, Nadia. Jadi di sana ada gambar kopi hitam Bu, yang biasanya memiliki endapan Bu. Dan untuk teh tidak terlihat endapannya Bu, karena dia tampak sudah terlarut Bu. Berarti kita akan masuk kepada larutan. Nah, kopi dan teh tadi itu adalah salah satu contoh dari kehidupan yang bisa Ibu arahkan ke Ananda. Nah, apa sih larutan itu? Larutan adalah campuran homogen dari molekul, atom, ataupun ion dari 2 zat atau lebih ya. Nah, di sini salah satu contohnya, di sini ada air, ada gula. Ada yang tahu nggak apa aja tuh komponen dari sebuah larutan? Izin menjawab, Bu. Ya. Siapa itu, Iges? Ya, Bu. Ya, Zat sebagai pelarut di sini air, Bu. Sedangkan zat terlarutnya gula, Bu. Oke. Oke. Nah, kalau komponennya ada yang tahu nggak, Nak? Izin menjawab, Bu. Ya. Komponen larutan biasanya zat pelarut dan pelarut, Bu. Oke, benar sekali. Berarti komponen dari larutan itu ada 2 ya, pelarut sama zat pelarut. Nah, di sini ada nggak yang bisa mendefinisikan dari pendapat dia, apa sih itu pelarut? Ada nggak? Nah. Izin menjawab lagi, Bu. Ya. Biasanya pelarut itu jumlahnya lebih besar daripada zat pelarut. Oke, benar sekali. Nah, itu udah benar ya, tapi Ibu ingin melengkapi bahwa pelarut itu merupakan komponen larutan yang konsentrasinya itu lebih besar. Nah, kalau zat pelarut itu jumlah partikelnya sedikit kebanding larutannya. Di sini kan dikatakan salah satu contoh pelarut adalah air. Nah, gulanya adalah sebagai zat pelarut, otomatis air ini pasti lebih banyak kan kebanding gulanya biar dia bisa larut. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada fenomena bencana apa nih? Bencana banjir kan ya, Nak? Iya, banjir, Bu. Nah, Iya, Ibu, Bu. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih sama Ananda. Ketika banjir, tahu nggak Ananda alasan kenapa listrik dimatikan di kawasan bencana tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya. Agar tidak ada korban yang tersengat listrik, Bu. Ah ya, bisa jadi, bisa jadi. Selanjutnya ada yang mau jawab? Ada pendapat lain? Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk meminimalisir adanya korban jiwa, Bu. Oke, berarti dari pendapat Asamiah tadi kalau untuk meminimalisir korban jiwa ya. Nah, ada lagi nggak pendapat lain nih? Atau ada yang ingin bertanya? Ya. Bu, Ibu maaf sebelumnya, Bu. Saya masih bingung. Saya tahu jika banjir listrik itu dipadamkan nanti, Bu. Tapi apakah hubungan dengan pembelajaran kita, Bu? Bukannya kita mempelajari larutan berdasarkan gambar kopi dan juga teh yang tadi, Bu? Ah ya, benar sekali. Kenapa, Ibu ingin menjelaskan dulu kenapa Ibu menampilkan fenomena banjir, padahal tadi di awal kita udah jelasin kopi sama teh. Nah, kalau berdasarkan logika atau pendapat pandangan masyarakat, listrik itu dipadamkan agar tidak ada sengatan listrik kepada korban atau korban yang terkena bencana. Karena kita nggak tahu kan dari bencana banjir itu ada entar kabel yang terkena air atau kerendam air, nah dia bisa menghantarkan listrik. Nah, kenapa banjir itu Ibu masukkan dalam pembelajaran kita? Karena salah satu fenomena yang bisa kita amati untuk menyambungkan dalam pelajaran kita pada pertemuan ini yaitu banjir. Kenapa banjir? Karena bisa jadi banjir ini dia dapat menghantarkan listrik. Karena kan air banjir ini nggak sepenuhnya sudah murni karena udah tercampur, udah terkontaminasi dengan berbagai hal. Jadi ada kemungkinan dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, nyambung ya berarti sama materi kita pada hari ini yaitu larutan berdasarkan daya hantar listrik. Sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Oke. Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, larutan yang menghantarkan listrik itu disebut namanya larutan elektrolit. Nah, kita akan mempelajari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit ini nanti dibagi dua ya, Nak. Ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Kita lanjut dulu kepada materi pertama, yaitu larutan elektrolit. Oke. Di sini kan ada larutan elektrolit. Nah, apa sih larutan elektrolit itu? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan salah satu ciri yang bisa kita amati adalah nyalanya lampu. Nah, dari mana sih lampu ini berasal? Ya dari hasil ion-ion zat terlarut yang sudah larut pada pelarutnya. Paham ya?
Oke, berarti kita udah ya tentang larutan elektrolit. Kita lanjut nih. Nah, di sini ada beberapa jenis larutan elektrolit. Nah, ada nggak yang mau menyebutkan atau memberi pendapatnya tentang 3 gambar ini? Saya, Bu. Iya, lah. Di sana ada 3 larutan, Bu. Ada yang non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah, Bu. Pada elektrolit kuat itu lampunya nyala terang, Bu. Lalu waktu elektrolit lemah, nyala lampunya agak redup, Bu. Sedangkan non-elektrolit tidak ada nyala lampunya, Bu. Oke, terima kasih, Ola. Nah, yuk, ada lagi yang ingin memberikan pendapat atau Izin bertanya, pertanyaan? Bu. Oke, ya, Sherly. Tadi Bu bilang kalau kita akan mempelajari tentang penghantaran listrik gitu, Bu. Nah, terus tapi di sini kenapa nyala lampunya ada yang beda-beda gitu, Bu? Nah, iya, benar. Bagus pertanyaannya, Sherly. Iya, kita memang akan mempelajari larutan berdasarkan daya hantar listrik yang kita sebut larutan elektrolit. Tapi larutan elektrolit ini juga ada pembagiannya, yaitu larutan elektrolit kuat sama elektrolit lemah, dan satu lagi ada yang namanya larutan non-elektrolit. Dia berdiri sendiri, nggak ada pembagiannya ya. Itulah sedikit penjelasan yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, untuk lebih Ananda pahami, akan kita lanjutin sama next slide-nya ya. Bentar ya. Nah, kita masuk dulu apa itu pengertian larutan elektrolit kuat. Nah, tadi kan Ibu ada singgung nih. Jadi larutan elektrolit kuat itu dia dapat menyalakan lampu dan di sekitarnya tuh bakalan ada muncul gelembung-gelembung. Nah, untuk Ananda amati gelembung ini nanti di akhir pertemuan kita di mana kita akan melakukan praktikum. Nah, di sini kan dapat terlihat kalau gambarnya itu ada nyala lampu. Nah, untuk ciri-cirinya dia tuh penghantar listrik yang baik, terus gelembungnya ntar akan berjumlah banyak ketika nyala lampunya ada, dan derajat ionisasinya itu adalah 1. Nah, di sini kan ada gambar nih, ada lampu nyala, terus ada ionnya yang terurai. Baiklah, itu untuk materi larutan elektrolit kuat. Ada nggak yang mau bertanya dari Ananda, Ibu, atau memberikan pendapatnya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Apa saja contoh dari larutan elektrolit kuat tersebut, Bu? Bagus banget pertanyaannya ya. Ibu tadi lupa. Nah, salah satu contoh yang bisa Ibu sebutkan itu adalah NaCl. Nah, Ibu ingin bertanya balik nih, kalau NaCl direaksikan dengan air atau H2O, apa ya hasil reaksinya? Ada yang bisa jawab? Ingin tahu, Bu. Iya. NaCl tambah H2O akan menghasilkan Na plus tambah Cl-, Bu. Oke, terima kasih Sela untuk jawabannya, bagus sekali. Nah, nyambung ya, berarti sama pengertian kita yaitu di mana ion-ionnya akan terurai menjadi ion plus dan ion min, di mana Na plus dan Cl min. Nah, itulah kenapa NaCl itu dapat menghantarkan listrik. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi itu elektrolit kuat, nah sekarang kita masuk elektrolit lemah. Menurut pandangan Ananda, tadi kan itu udah pengertian larutan elektrolit kuat. Apa sih larutan elektrolit lemah, Nak? Ada yang mau memberikan pandangannya? Izin menjawab, Bu. Ya. Yang tidak terionisasi sempurna, Bu. Iya. Elektrolit lemah, Bu. Iya, oke, benar sekali. Nah, dia memang tidak akan terionisasi sempurna karena makanya nyala lampunya yang dihasilkan adalah sedikit redup. Nah, berikut gambarnya ya, Nak. Nah, kalau dari ciri-cirinya ada yang mau nyebutin nggak? Atau sifatnya ada yang mau nyebutin nggak? Ya, ada yang mau nyebutin sifatnya nggak? Tadi kan udah disebutin Naisa tuh pengertiannya. Nah, kalau sifat larutan elektrolit lemah ada? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau elektrolit lemah itu dia nyala lampunya redup, Bu. Oke. Dan Ya. gelembungnya juga sedikit. Ya, Jadi itu. dia tidak bisa menghantarkan listrik. Oke. Nah, ya udah tepat ya. Berarti dia penghantar listrik yang baik, terus gelembungnya juga sedikit, dan derajat ionisasinya itu kurang dari 1. Lebih besar daripada 0, kurang dari 1. Oke, kita lanjut ke materi kita terakhir, yaitu larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini dia tidak bisa sama sekali menghantarkan arus listrik, karena tidak ada penguraian, tidak ada terjadinya ionisasi dan tidak ada terjadinya penguraian ion. Nah, berikut gambarnya. Di sini kan gambarnya molekul-molekulnya nggak ada yang pecah ya, kayak yang elektrolit kuat tadi. Pada membentuk kubu-kubu, dia tidak terurai. Nah, berikut sifatnya, dia tidak menghantar listrik, tidak ada gelembung, dan derajat ionisasinya juga 0. Nah, ada yang ingin bertanya dari seluruh materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Izin bertanya, Bu. Ya.
Apa saja contoh dari larutan non-elektrolit itu, Bu? Makasih, Bu. Oke, terima kasih Nadia untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Kok larutan elektrolit kuat tadi ada ya, non-elektrolit kuat nggak ada. Nah, salah satu contoh yang bisa Ibu sebutkan adalah sukrosa. Kenapa sukrosa? Sukrosa ketika direaksikan dengan air, dia tidak akan terion, karena dia akan tetap, yaitu tetap ketika direaksikan akan tetap menjadi sukrosa. Makanya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Nah, berikut videonya ya, biar Ananda lebih paham lagi. Kedengaran, Nak, suara videonya? Tidak, Bu. Apa? Kedengaran, Bu. Kedengaran, oke. Nah, Ibu jelasin juga sedikit ya. Nah, di sini katanya ada komponen dari air itu, ada yang bisa menghantarkan larutan listrik atau elektrolit dan non-elektrolit. Nah, mungkin Ibu ada kelupaan sedikit, kalau air itu aja dia nggak bisa menghantarkan listrik, jadi dia butuh zat terlarutnya, yaitu yang bisa terion sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Nah, di sini dapat terlihat ya, kalau di sini ionnya pada ngalir gitu dan nyala lampunya terjadi. Sehingga menghasilkan lampu. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. Ini yang Ibu maksud tadi yaitu sukrosanya tidak menghantarkan listrik, nyala lampunya tidak ada. Nah, ini ada larutan elektrolit kuat dan ini larutan elektrolit lemah. Nah, ini klasifikasinya. Terus nampak kan yang ini jauh lebih terang kebanding yang ini, yaitu dia lebih lemah. Oke, baiklah. Sekian ya video yang Ibu jelaskan. Baiklah, Anda semua, gimana tentang materi kita pada hari ini? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Nah, karena sudah paham ini, Ibu akan melanjutkan pemahaman Ananda agar lebih paham dengan mengerjakan LKPD ya. Nah, Ibu akan bagi kelompoknya nih. Kelompok 1 ada Aslamiyah, ada Maesa, terus ada Dinda. Kelompok 2 ada Niken, kemudian ada Yati, dan ada Iges. Kelompok 3 ada Ola, ada Destri, ada Servi, dan ada Radia. Nah, baiklah, kita akan lanjut kepada diskusi. Ibu kasih durasinya 15 menit. Setelah itu akan Ibu tunjuk siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kelompok 1 gimana, Nah? Ada yang kebingungan? Sampai sekarang belum, Bu. Oke, sampai sekarang belum ya. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Ibu akan cek kelompok sebelah ya, Nak. Nah, gimana nih Ananda Ibu yang kelompok 2 ada kendala, Nak, tentang pencarian referensi? Tidak, Bu. Oke, Tidak, Bu. Kalau pertanyaannya ada yang nggak dipahami? Alhamdulillah dipahami semuanya, Bu. Oke. Ibu akan lanjut. Oke, Ibu akan lanjut ke kelompok lain ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Baiklah Ananda, karena durasi sudah habis, sudah 15 menit ya, kita akan memulai presentasi kita pada hari ini. Nah, siapa nih yang mau bacain LKPD-nya? Kelompok mana? Iya, kelompok mana nih yang mau tampilin hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 ya, Iken ya. Kepada Niken Ya. akan Ibu jadiin host sebentar ya, Nak. Baik, Bu. Baiklah, Niken sudah Ibu jadikan host, silakan share screen, Nak. Baik, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dengan anggota kelompok, saya sendiri sebagai penyaji, Niken Surah. Yang kedua ada Nur Hayati. Dan yang ketiga ada Gesmawati. Baiklah, saya langsung saja. Untuk pertanyaan nomor 1. Apakah pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jawaban kami, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengalami ionisasi sempurna. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mengalami ionisasi. Kemudian untuk soal nomor 2, apa saja sifat larutan elektrolit sehingga dapat mengantarkan listrik? Jawaban kami, sifat larutan elektrolit ada 4. Yang pertama, derajat ionisasi sama dengan 1, penghantar arus listrik yang baik, akan mengalami ionisasi sempurna, dan salah satu cirinya di mana akan muncul gelembung yang banyak ketika lampu menyala. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kelompokkanlah, sebentar Bu. Untuk soal nomor 3, kelompokkanlah antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di sini ada senyawanya A sampai I. Jadi kami kelompokkan larutan elektrolit kuat ada HCl, HNO3,
HI, H2SO4, dan HBr. Untuk larutan elektrolit lemah, ada CH3COOH, AgOH, dan FeOH 2 kali. Kemudian untuk soal terakhir, Bu, apa saja sifat larutan non-elektrolit sehingga tidak dapat menghantarkan listrik? Jadi jawaban kami untuk sifat larutan non-elektrolit ini, yang pertama, derajat ionisasinya sama dengan 0. Yang kedua, penghantar arus listrik yang tidak baik. Yang ketiga, tidak terionisasi. Dan keempat, salah satu cirinya di mana tidak akan muncul gelembung. Baik, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 2, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ananda. Nah, gimana nih untuk kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi, Nak? Bu, izin menanggapi, Bu. Iya, Destri. Gini, Bu, kan kelompok kan tadi kelompok penyaji pada elektrolit kuat tidak membuat NaCl, Bu. Menurut saya NaCl termasuk elektrolit kuat, Bu, karena dalam air dia terionisasi sempurna menjadi Na+ ditambah Cl-, Bu. Saya ingin bertanya itu kepada kelompok penyaji, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nah silakan penyaji tanggapi. Baik, Bu. Terima kasih kepada Destri yang sudah menanggapi penampilan dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf karena mungkin ada kekeliruan ketika kami berdiskusi. Ternyata NaCl itu memang termasuk larutan elektrolit kuat. Jadi memang terionisasi sempurna yaitu Na+ dan Cl-. Terima kasih Destri. Mohon maaf atas kekeliruan. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih kelompok 2 dan terima kasih untuk Ananda semua. Yuk kita kasih apresiasi dulu dong. Terima kasih, Bu. Ya, nah baiklah, sedikit Ibu lengkapi. Ibu rasa yang kelompok 2 tadi memang sudah hampir semuanya ya, udah hampir benar. Hanya tadi ada keliru. Intinya larutan elektrolit kuat itu dia dapat terionisasi secara sempurna, sedangkan non-elektrolit dia enggak. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita sampai di penghujung pembelajaran. Nah, untuk Ananda Ibu, ada nggak sih yang masih ingat nih apa aja pelajaran kita pada pertemuan pertama tadi hingga terakhir? Ada yang mau menyimpulkan, Nak? Saya, Bu. Ya. Nia, dipersilakan. Baiklah. Kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini itu, yang pertama, pengertian larutan, Bu. Mana larutan itu adalah campuran antara terlarut dan pelarut yang terdistribusi secara sempurna atau homogen. Kemudian larutan penghantar listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau larutan elektrolit kuat itu merupakan larutan penghantar listrik yang baik, di mana nyala lampunya akan terang, contohnya NaCl, HCl, dan NaOH. Kemudian larutan elektrolit lemah itu larutan penghantar listrik yang kurang baik, di mana nyala lampunya redup atau bahkan padam dan gelembung gasnya itu sedikit. Contohnya CH3COOH. Kemudian larutan non-elektrolit merupakan larutan penghantar listrik yang sangat buruk, atau bahkan tidak bisa menghantarkan arus listrik, di mana nyala lampunya padam dan tidak ada gelembung gas. Contohnya sukrosa. Oke, bagus sekali Nia, masih ingat ya. Ntar Ibu kasih nilai plus loh. Oke, nah baiklah. Kita udah sampai sekali di ujungnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari apa itu senyawa ion dan senyawa kovalen yang akan nyambung dengan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu ingin Ananda semua mengerjakan latihan yang ada di buku Sudarmo biar Ananda lebih paham lagi ya, Nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan doa. Tapi ketua kelasnya sepertinya kehilangan jaringan. Ada yang bisa gantiin, Nak? Untuk pembacaan doa. Ya, yuk, ini kan. Baik, Bu. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih Ananda. Ibu sudahi pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu.